Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rilahi Dwinata. Saya berasal dari program studi Perikanan Tangkap. Saya akan menjelaskan tentang hukum maritim dan peraturan perikanan. Baiklah, hukum maritim dan peraturan perikanan. Hukum maritim. Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersangkutan paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Selanjutnya, tujuan hukum maritim yaitu poin pertama, menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Poin yang kedua, setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Selanjutnya, hukum maritim terdapat dua golongan, yaitu golongan pertama, hukum maritim nasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang berlakukan secara nasional dalam suatu negara. Untuk di Indonesia contohnya adalah A. Buku kedua KUHD tentang hak dan kewajiban yang timbul dari pelayaran. B. Buku kedua 29 KUHP tentang kejahatan pelayaran. Golongan yang kedua A. Hukum maritim internasional. Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang berlakukan secara internasional sebagai bagian hukum antara bangsa atau negara. Selanjutnya, ruang lingkup hukum maritim dan arti luas. 1. Hubungan hukum antar bangsa atau negara dalam kaitan dengan persoalan kemaritiman dalam kurung konvensi. Yang kedua, hubungan hukum antar negara dengan badan hukum maritim, perusahaan atau pelayaran. Yang ketiga, hubungan hukum antar negara dengan orang perorangan, misalkan tentang kejahatan dan pelanggaran maritim. Yang keempat, hubungan antar badan hukum maritim dengan nakoda dan awak kapal lainnya. Yang kelima, hubungan hukum antar badan hukum maritim, misalnya antara pengusaha kapal selaku pengangkut atau karir, perusahaan bongkar muat atau PBN. Selanjutnya, peraturan perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perikanan. Sumber daya hayati perikanan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan dan berbagai vertebrata, penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, semuanya kegiatan yang bersangkutan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya ikan atau SDI. Selanjutnya, sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah berbagai jenis ikan dan biota air lainnya, yaitu meliputi Pisces dalam kurung ikan bersisip. Selanjutnya, krustacea, udang, ranjauan, kepiting, moluska, kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, albone. Selanjutnya, coelenterata atau disebut dengan ubur-ubur, Echinodermata disebut dengan tripang atau bulu babi. Selanjutnya, lingkup ilmu perikanan, yaitu 1. Biologis perikanan, 2. Dinamika populasi ikan, 3. Ekologi perikanan, dan 4. Hidrobiologi. Sekian dari penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.